Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Oke, pada kesempatan hari ini masih bareng aku Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada untuk sekedar kita berbincang dan ngobrol-ngobrol santai tentang program-program yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, sebelum itu, untuk Pia ingetin untuk teman-teman yang baru banget bergabung dan baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Kaum Podcast, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, langsung aja pada pagi hari ini Pia sudah bersama dengan narasumber kita, dan saat ini Pia sudah di depan Pia nih ada narasumber kita, salah satu mahasiswa program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Langsung aja kita kenalan sebelum kita membahas apa yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, selamat pagi ya. Harus semangat, nggak boleh loyo-loyo. Siap. Oke, namanya siapa dulu nih? Nama saya Iwan Syahputra. Iwan Syahputra dari mana? Dari Sumbawa Barat. Sumbawa Barat. Yeah. Oke. Iwan Syahputra sekarang udah semester berapa nih dari ekonomi syariah? Udah semester 3. Semester 3, tapi udah menjabat sebagai Ketua HMPS. Ketua HMPS Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita membahas tentang HMPS yang ada di ekonomi syariah. Setidaknya kita ngobrol-ngobrol dulu untuk mendinginkan suasana pada pagi hari ini, oke Iwan? Siap. Iwan, kira-kira alasan Iwan untuk masuk ke dalam dunia organisasi di semester awal tuh apa? Alasan? Karena kan secara Iwan kan udah semester 3 nih, baru-baru banget gitu kan. Terus tiba-tiba udah jadi ketua aja gitu. Mungkin kasih cerita ke kita semua dan mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk teman-teman selanjutnya. Oh, siap. Silakan Iwan. Kita cerita dari sejarahnya dulu. Oke, bisa. Kan ekonomi syariah ini katanya baru dibentuk kan? Iya, baru baru-baru. dibuat di Fakultas Agama Islam. Jadi kami ini angkatan kedua. Nah, jadi kita kan memiliki angkatan pertama kakak-kakak senior kita yang dulu juga menjabat jadi pengurus HMPS. Dan untuk itu ini kan benar-benar pertama kali untuk semua untuk HMPS. Ekonomi syariah. Ya, jadi pengurus gitu kan. Jadi pas kemarin itu semester 1 kita di AD kan? Iya, DAD. Ya, kita untuk masuk ke dalam pengurus organisasi itu kan kita harus DAD dulu. khususnya di Muhammadiyah. Siap. Di Muhammadiyah. Syarat untuk menjadi ketua. Harus Nah, DAD. jadi pas semester 2 bulan April itu saya dipilih sama kakak senior Untuk menjadi Sulaiman ketua. Arsyad, ya, Kak Sulaiman. Itu saya di waktu itu kan serasa wah, tantangan ini. Ada dua perasaan di situ kan, takut sama kan kalau jadi ketua itu wah bangga gitu kan. Bangga sekali. Antara pilih mau atau tidak gitu. Benar. Tapi saya mau, ada tantangannya dan itu bangga, suatu kebanggaan. Tanggung jawabnya juga Nah, besar. tanggung jawabnya besar. Tapi tanggung jawabnya itu belum saya kenal itu. Jadi saya wah coba aja gitu. Coba aja dulu gitu. Belum tahu Karena kalau nggak nyoba kan kita nggak bakal bisa. Ya, pas. Nah, itu yang saya mau berterima kasih kepada kakak Sulaiman Arsyad. Beliau itu langsung memberi tantangan buat adik-adik kelasnya langsung gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang inilah saya gitu jadi gini karena banyak rintangan-rintangan kita lewati. Padahal kita nih kan anak rantau. Belum masalah pribadi, masalah kampus, masalah pertemanan, banyak masalahnya. Belum tanggung jawab sebagai ketua. Jadi alhamdulillah harus bisa benar-benar memanage waktu. Ya, belum bisa memanajemen, masih menyelesaikan lah untuk kuliah ini kan.
tapi langsung dikasih tanggung jawab gitu. Dan saya berterima kasih kepada Kak Sulaiman Arsyad gitu kan. Jadi alhamdulillah ya saya bisa menjadi yang sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Nah itu tadi ya Iwan cerita di balik Iwan menjadi seorang ketua yang ada di HMPS Ekonomi Syariah. Nah menurut Iwan sendiri ketika Iwan sudah ditanggung jawabkan sebagai seorang pemimpin di masa-masa yang memang baru-baru banget gitu ya untuk dunia perkuliahan karena masih semester awal gitu ya. Nah kira-kira menurut Iwan sendiri, Iwan kan udah jadi pemimpin nih. Nah menurut Iwan sendiri persepsi Iwan tentang pemimpin itu, seorang pemimpin itu seperti apa sih gitu? Oke, Sebelum silakan. ke jawabannya kita cerita-cerita. Oke, bisa oleh. Oke. Alhamdulillah saya di latar belakangi sama keluarga. Ayah saya itu ketua RT. Jadi orang-orang di kampung itu kan ketika ada keluh kesahnya orang-orang selalu ke rumah. Nah, terus ada di situ teh saya sambil main, Sambil belajar juga mengamati. masuk sedikit kan tetap kedengar gitu nah. Jadi ke bawah. Nah, sama abang saya juga alhamdulillah kakak paling besar saya. Kedua Indra CK, abang kedua saya, abang Robi itu, Robi Sanjaya. Mereka sosok-sosok yang sangat luar biasa buat saya. Menginspirasi Ya, Iwan. menginspirasi gitu. Iwan berapa bersaudara kalau boleh tahu? Tiga. Tiga-tiganya cowok. Iya, Iwan tiga. terakhir? Terakhir. Oh, anak Jauh, beda. bontot ya. Ya, jauh bedanya, selisih umur. Mereka berdua udah ada anaknya masing-masing dua. Dua kakaknya itu udah menikah semua. Ya, udah punya anak dua. Kakak saya dua anaknya. Yang kedua, abang kedua saya ini juga baru ini udah 3. Oh iya. Ya, jadi jauh selisihnya. Pas saya kelas 2 SD itu abang kedua saya udah wisuda. Iya. Jadi nggak jauh. Jadi ya bisa dibilang agak di keluarga itu udah sendiri itu juga. Aku juga gitu Iwan. Aku 3 bersaudara. 3 bersaudara juga. Cewek Anak semua. terakhir. Oh, anak terakhir. Terus apa ya? Kakak-kakak udah pada nikah, tinggal aku sendiri. 2002 Kok juga. jadi aku yang cerita ya? Oke lanjut Iwan, silakan. Nah, Selain kakak atau sosok keluarga yang menjadi tolak ukur Iwan untuk menjadi yang seperti sekarang, apalagi yang membuat Iwan memiliki persepsi tentang seorang pemimpin itu seperti apa? dan alhamdulillah kita di status agama kita Islam kan. Nah, jadi kita condong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ya disitulah saya dengar-dengar cerita tentang seorang pemimpin kan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang pemimpin bagi umat muslim kan, juga di Madinah dulu kan. Nah, jadi kita ambil contoh perilaku beliau seperti apa gitu kan. Jadi itu yang kita cari-cari ya sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, sampai sekarang kita masih sama-sama belajar. Ya, sambilan belajar gimana. Selain memimpin orang, kita juga memimpin diri sendiri gitu. Oke, itu ya menjadi seorang pemimpin tuh kita bisa mencontoh dari kisah dari Rasulullah Shallallahu Dan Alaihi Wasallam. 4 sahabat, 4 Iya. khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Iya. Terus apa lagi nih Wan? Selain itu, pemimpin menurut Iwan sendiri tuh apa sih gitu? Bagi saya itu seorang pemimpin, mereka gimana ya, kan kita hidup di dunia ini kan setiap orang itu banyak masalahnya, kisahnya. Nah, di situ para pemimpin itu disitulah mereka gitu. Ketua ada masalah, pemimpin yang bukan itu kan ada dua belah pihak ini kan, masalah-masalah. Jadi bagaimana pemimpin itu mengayomi mereka. Mengayomi ya, bukan justru saling menyalahi, tapi memberi jalan keluar. Nah, memberi jalan keluar dan ya kita melayani mereka gitu, untuk mereka juga merasa nyaman. Yang dipimpin gitu. Iya. Selaku mereka yang dipimpin, bagaimana mereka bisa merasa puas akan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Nah itu ya.
Terus kemudian kalau kita bahas lagi, tadi kan Iwan juga udah bilang di awal, Iwan sebagai ketua HMPS di program studi ekonomi syariah gitu. Kira-kira di dalam HMPS di ekonomi syariah sendiri itu ada divisi apa aja sih di dalamnya gitu? Divisi itu ada 6. Oh, di ekonomi syariah Ya, di divisinya pengurus ada 6. ekonomi syariah. Apa aja tuh? Kami itu pakai bidang. Iya, bidang apa aja? Ya, bidang-bidang. Yang pertama itu ada bidang organisasi. Yang ketua bidangnya itu Ainun. Ainun. Ya. Cewek ya? Cewek. Keren. Dan bidang kaderisasi yang diketuai oleh Gian. Gian Nile. Dia orangnya baik. Dan selanjutnya bidang dakwah. Bidang dakwah. Ini diketuai sama ini si paling bad mood ini. Siapa tuh? Diva Risaldi. Itu cewek apa cowok? Cowok itu. Cowok. Ya, cowok. Dia alumni Nurul Hakim. Oh iya, Dia Kediri. jago bahasa Arab dia. Jago bergambar juga. Oke, terus Terus divisi ada selanjutnya. bidang media. Diketuai oleh Lisa. Dan Lisa ini juga dia padahal tapi nggak tahu ya gimana dia masuk bidang media, tapi karena dia suka main futsal. Suka main futsal tapi ya di bidang media dia. Itu. Terus selanjutnya Terus bidang apa lagi tuh? bidang keilmuan. Nah, ini diketuai Adinda. Dia Terus pintar, uh-uh. pas dah di bidang keilmuan dia. Terus yang terakhir bidang apa ini? Apalagi satu lagi. Bidang dakwah. Apa tadi tuh? Dakwah, Organisasi, dakwah, kaderisasi, media, keilmuan, sama apa lagi tadi? apalagi. Oke, itu deh ya. Ya. Kira-kira seperti itu gambaran yang ada divisi-divisi di dalamnya yang ada di program studi ekonomi syariah. Nah, kemudian kira-kira Iwan sendiri bagaimana bisa Iwan memanage teman-teman yang ada di dalam itu, yang ada divisi-divisi itu, bagaimana Iwan sendiri tuh mengarahkan mereka. Iwan kan selaku ketua nih. Jadi, misalkan kalau ada acara-acara atau apa, kira-kira gimana nih cara Iwan untuk memanage mereka semua? Gitu. Itu yang pernah jadi masalah itu jadi ketua itu kan. Di antara kita harus tegas Iya. atau secara lembut. Dan kemarin saya pakai secara lembut gitu kan. Untuk program-programnya kita kan kemarin kayak acara makrab Malang Keagraban Iya. untuk mahasiswa baru. Itu kan diketuai sama bidang kaderisasi Gian. Nah, terus disitulah ya mereka seperti ya baru-baru juga kan karena Yang pengurus-pengurus sekarang itu semester 3 semua. ya Oh, berarti yang angkatan pertama itu udah lepas jabatan semuanya. ya soalnya kita kan nggak enak juga kalau kita nyuruh-nyuruh Iya kakak sih, senior, benar. ya. Jadi Karena masih baru-baru. kita putuskan aja berjuang berproses bersama seangkatan gitu. Itu salah satu strategi Iwan untuk bagaimana mengayomi semuanya. Jadi tidak ada yang merasa di salah satunya, ini dia pemimpin nih, jangan sok-sokan jadi pemimpin udah nyuruh-nyuruh gitu. Ya gitu saya takut. Biar nggak kayak gitu ya. Jadi salah satu strategi Iwan untuk mengatasi hal itu, jadi gimana bisa sama-sama untuk bekerja di bidangnya masing-masing gitu. Yeah. Itu ya. Kemudian program kerja, kita bahas masalah program kerja yang ada di ekonomi syariah. Program kerja yang ada di ekonomi syariah itu apa aja yang udah Iwan lakuin? Yang udah itu yang udah makrab. Apa ada acara dari program dari bidang keilmuan kemarin tentang entrepreneurship. Entrepreneur. Iya, entrepreneur jadi kewirausahaan. Oke. Nah, itu tetap dilakuin. Yang untuk bidang keilmuan, yang di bidang entrepreneur itu salah satu proker Iwan sendiri. Ya, bidang keilmuan. Ya, kita semua sih. Itu Iwan tetap lakuin nggak? Maksudnya tuh prokernya jalan gitu Ya, sampai sekarang. tetap sih jalan, tapi memang lagi
karena lagi libur juga Iya, kan. lagi libur juga. Jadi kalau misalkan masuk kuliah gitu, aktif perkuliahan, kira-kira proker yang entrepreneur nih misalkan dilakuin sekali seminggu atau mungkin sekali sebulan atau gimana gitu prokernya. Itu prokernya Masih baru-baru ya? ya masih baru-baru dan bidang keilmuan yang urus ketua bidang. Oh iya, oke. Kita tinggal terima proposal sama Nah, oke, selanjutnya tadi kan kita udah bahas nih Wan tentang divisi-divisi yang ada di dalam program HMPS, program ekonomi syariah gitu ya. Nah, kira-kira harapan Iwan ke depannya untuk HMPS sendiri khususnya yang ada di prodi ekonomi syariah itu apa? harapan. Harapan Iwan untuk prodinya apa? Ya, saya berharap ya kita semua juga berharap ya. Semoga ya kita bisa gitu, pasti tetap harus bisa berproses walaupun tetap rintangan itu banyak dan kita harus tetap menerobos. Harus dicoba. Ya harus dicoba karena selagi kita kan mahasiswa, selagi masih muda juga karena itu memang itulah yang kita cari gitu. Kita nerobos masalah-masalah agar kita tahu solusinya bagaimana dan supaya dapat penyelesaiannya dan agar kita nanti terjun ke masyarakat itu Nggak compang-camping ya gitu. kita jadi sesuatu yang berguna buat masyarakat. Benar. Terus selain itu, kira-kira pesan Iwan atau saran Iwan atau apa gitu untuk prodi HMPS khususnya untuk teman-teman yang ada di kepengurusan apa gitu, untuk teman-teman yang ada adik-adik kelasnya gitu apa gitu. Buat Ada nggak? adik-adik atau teman-teman ini. Silakan. Teman-teman dulu. Oke, siapa aja? Buat kakak senior ada? Bisa. Buat senior, kakak-kakak senior semua, terima kasih telah membimbing juga kan, dan telah memberi kita tanggung jawab yang sangat-sangat Luar biasa. sangat-sangat luar biasa. Terus kepada teman-teman pengurus ya walaupun memang compang-camping karena ya memang baru kan, compang-camping gitu, tapi saya salut mereka itu kuat mereka. Masih bertahan gitu. Kalau orang lain kan pasti ya, ngedown gitu. Jadi mereka tetap bertahan, mereka kuat dan mari sama-sama kita berproses membangun ekonomi jurusan kita sendiri menjadi yang terbaik di fakultas, di kampus juga. Kalau bisa se-Indonesia. Nasional. Iya, nasional. Bahkan kalau bisa itu sedunia. internasional gitu. Terus buat adik kelas juga. Di kelas Iwan sendiri gimana Buat adik nih? kelas ini Pasti ini banyak nih untuk kemarin kan maba masuk kan. Iya. Pasti banyak nih yang ngefans sama Iwan atau yang pengen tahu Iwan gitu. Kira-kira nih ayo sampaikan dong untuk pesan dan sarannya untuk adik-adik mahasiswanya gitu. kalau ngefans saya nggak tahu ya. Pasti banyak, biasanya gitu kalau maba-maba tuh ini kakak ini nih bagus nih, kakak ini ganteng gitu. Biasanya gitu. Gitu ya adik kelasnya. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, ayo sampaikan misalkan apa nih pesan yang mau disampaikan kepada adik-adik kelas. Adik-adik kelas sekarang memang agak-agak sedikit nakal mereka tuh. Ya kadang mereka kalau liwat kakak-kakak seniornya itu nggak ada permisinya ya langsung lewat aja kan nggak boleh gitu kan. Tapi mereka udah besar, kita bilangin, kita tegur kan nggak enak, kita kasih pelajaran tunjuk kan nggak enak gitu. Enak gitu ya. Nggak enak juga kan. Jadi mungkin sekarang mereka dengar. Oke, sampaikan. Tolong ya beradab gitu. Ya, beretika sama kakak senior, sama dosen-dosen juga. Jangan jadikan lawakan karena boleh berlawak tapi ada batasnya. Iya. Ada mungkin itu Ada pesan buat aturannya. adik-adik ya. Dan untuk terakhir juga kalau ada acara-acara itu selalu ikut, jangan rebahan aja. Oke, udah disindir nih semua anak prodi ekonomi syariah sama ketuanya, oke? Nggak usah males-males. Tahu rasa kalian? Nggak usah jadi tim mager gitu. Ya.
Apalagi nih Wan? Selain itu. Mungkin itu aja sih, takut nanti dibully. Oke, oke. Jadi untuk teman-teman ini mungkin ya sekiranya kita ngobrol-ngobrol tadi terkait HMPS Ekonomi Syariah, bagaimana perkembangannya, kemudian apa saja divisi-divisi di dalamnya, kemudian tadi juga udah disinggung sedikit sama ketuanya ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Prodi Ekonomi Syariah khususnya. Tuh dengerin ketuanya. Jadi kita juga bukan untuk mahasiswa yang ada di ekonomi syariah saja. Jadi kita semua nih selaku sebagai masih bisa dikatakan murid, ya kita harus bisa benar-benar benar-benar bisa memposisikan diri kita bagaimana ketika kita bisa bercanda, kemudian bagaimana ketika kita ada waktunya kita bercanda, ada waktunya juga kita harus menjaga etika dan sopan santun kita terhadap orang lain gitu. Jangan sampai dengan bercandanya kita itu bisa menyinggung perasaan orang, karena biasanya kan sekarang tuh emang udah baper gitu. Jadi gitu. karena udah ada kata baper sendiri itu masalah-masalah hal sepele itu jadi diremehkan, padahal itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Jadi itu saja ya pesan dari podcast kali ini dan juga informasi dari kami. Sekiranya untuk teman-teman nih jangan lupa juga, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast, dan juga jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke Iwan, terima kasih banget untuk pagi hari ini. Jangan kapok-kapok untuk datang lagi, oke? Siap. Jadi kalau misalkan nanti kita ada mau sharing atau bahas apa-apa lagi, Iwan siap nggak untuk datang ke sini? Suatu kehormatan itu. Oke, siap. Oke, terima kasih Iwan, dan juga untuk teman-teman yang udah ngikutin kegiatan dari awal sampai akhir Pia ucapkan mohon maaf sekiranya ada salah-salah kata, dan juga sampai jumpa di lain waktu. Pia ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.